begini, ini, berdasarkan peraturan OJK, bank-bank, ini harus memiliki modal minimum, yaitu sekitar 2 triliun, mmm, di akhir tahun ini dan 3 triliun di akhir tahun depan. Nah, seperti yang kita tahu banyak, bank di Indonesia, terutama di Indonesia kita memiliki sangat banyak bank, ada di atas 100, jumlah bank yang ada, dan banyak dari bank-bank tersebut memiliki, capital atau modal yang kecil. Nah, ini bagian dari effort OJK untuk mengkonsolidasi industri perbankan, dan tujuan utamanya adalah tentu untuk memajukan industrinya, untuk memperkuat permodalan bank, masing-masing bank tersebut agar semakin bisa bersaing untuk ke depannya, begitu. Baik, ini berarti kembali lagi ya ke kondisi persaingan dan juga ketahanan modal juga ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau mereka memang sekedar mau memenuhi standar OJK aja, ke depannya apa nih yang akan dilakukan? Bukannya berarti kalau kita lihat akhirnya mereka jadi bank yang cukup trusted dan juga punya cabang di mana-mana kan. Lalu apa nilai jualnya untuk para investor retail sebenarnya kalau cuman menambahkan modal saja begitu dan memenuhi keinginan OJK? Iya, seperti yang kita tahu ya, di Mhm, Indonesia itu, mmm, 70% dari industri perbankan itu dikuasai hanya oleh beberapa nama, bank-bank mhm, besar tentunya. Nah, bank-bank kecil ini sejauh ini, yang kita lihat ya, mereka belum bisa, bersaing ya, baik itu dari sisi, biaya, dari sisi biaya operasional maupun biaya, bunga, cost of fund, dan, tujuan, right issue ini ya tentu, untuk, memperkuat lagi permodalan dari bank-bank mini ini untuk bisa bersaing dengan bank besar. Nah, memang benar, tidak semua bank yang, melakukan right issue ini, menarik ya, terutama sebagai investor, kita harus pahami, strategi apa dulu mhm. yang akan dipakai oleh bank itu untuk menggunakan dana right issue ini. Rencana ke depannya seperti apa? Karena kalau, bank mini ini tidak memiliki strategi strategi jangka panjang dan tidak bisa dieksekusi dengan baik, tentu bank-bank mini ini akan semakin kalah saing dengan bank-bank besar Mhm. yang, sekarang ini sudah memiliki cost structure yang, jauh lebih rendah, begitu. Jadi memang kita harus, jeli, kita harus, bisa memilih mana bank mini yang memang memiliki strategi untuk, bersaing ke depannya, mana bank yang hanya bertujuan untuk, melakukan right issue hanya untuk sekedar, mencapai, minimum requirement dari OJK itu. Untuk bank mini dan bank digital ini kan tadi Mas Edward sempat singgung masalah story begitu. Nah, ini sebenarnya story apa yang masih harus dinantikan oleh para sobat cuan kita untuk bank-bank mini dan juga bank-bank digital nih ke depannya? Karena kan kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya aja ini udah banyak yang sangat volatil dan bergerak cukup liar, bahkan ada yang udah meroket sampai berapa ribu persen gitu Mas Edward. Benar, kalau story menurut saya adalah, bagaimana, bank-bank digital ini bisa, engage atau bisa berinteraksi dengan, nasabah dan terutama bagaimana cara mereka untuk merangkul nasabah tersebut untuk bertransaksi di, bank digital. Karena, kita tahu di Indonesia ini, industri keuangan itu masih sangat, kecil ya, dibandingkan dengan total populasi yang sudah di-serve atau dilayani oleh perbankan itu hanya 20% dari total populasi. Sedangkan majority 80% itu masih, hanya sekedar memiliki, service terbatas dengan, bank dan 50%, lainnya sama sekali belum memiliki, akun perbankan. Nah, inilah yang menjadi, salah satu, poin penting untuk bank digital, adalah bagaimana cara mereka untuk menggait nasabah-nasabah yang belum diambil oleh bank-bank besar tersebut untuk mereka jadikan nasabah mereka. Jadi yang harus dilihat Mhm. menurut saya untuk jangka pendek ini ya, dalam 1 tahun ke depan ini adalah bagaimana bank digital ini bisa, mengambil, nasabah sebanyak mungkin, secepat mungkin, dan yang paling penting adalah bagaimana, mereka bisa atau Mhm. menjaga agar, nasabah yang sudah mereka miliki ini bisa terus bertransaksi dengan, bank digital itu ke depannya. Jadi itu yang poin yang harus kita lihat sih untuk jangka pendek ini. Kita jawab dulu Mas Edward yang pertama, jadi sebenarnya saham-saham bank mini ini
adakah yang layak koleksi untuk investasi jangka panjang atau jangan-jangan semuanya Ya. layak koleksi nih untuk investasi jangka panjang atau sebenarnya buat trading aja, tergantung kalau sentimennya Ya. lagi cocok? Ya, tentu ada beberapa nama bank digital ya. Tidak semua layak untuk dikoleksi, namun ada beberapa nama bank digital yang memang layak untuk dikoleksi atau untuk kita investasi jangka panjang. Dan kita sebagai investor, balik lagi kita harus jeli mana yang sungguh-sungguh bank digital, mana yang bank yang hanya menggunakan topik digital untuk mendongkrak Mhm. valuasi menjelang right issue. Beberapa nama yang menurut saya mungkin cukup bagus ya untuk kandidat bank digital, yaitu Bank Newcommerce dan juga Bank Jago, karena kedua bank digital ini saya lihat cukup serius untuk mengembangkan bisnis digital mereka, dan jika strategi yang mereka sudah ada bisa dieksekusi dengan bagus, ya maka potensi kinerja keuangan ke depan akan sangat baik. Perlu diingat bahwa kalau memang bank digital itu bisa mengeksekusi strategi mereka, maka kinerja keuangan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu akan sangat-sangat bagus, bahkan bisa di atas bank besar konvensional, ya, baik itu dari segi manajemen biaya, operational Mhm. cost, atau dan yang paling penting dari segi profitabilitas, dari ROI, dari NIM, itu akan tentu lebih besar daripada bank konvensional yang ada sekarang. Jadi saya rasa dua nama ini merupakan kandidat yang paling kuat untuk saat ini untuk sebagai bank digital yang mungkin bisa mendominasi industri bank digital ke depan. Tapi balik lagi tentu resikonya ada ya. Kita harus Mhm. pantau terus eksekusinya seperti apa, karena industri ini masih dalam tahap yang awal untuk berkembang. Jadi kalau eksekusinya tidak sesuai dengan strategi, ya mungkin ada resiko bahwa pasar mungkin tidak akan akan mempanis harga sahamnya kalau memang strateginya tidak dieksekusi dengan benar. Jadi itu salah satu resiko juga yang harus kita pantau ya. Mhm. Tapi di antara yang sudah right issue dan juga, ternyata banyak yang didukung dan terafiliasi sama grup-grup yang gede gitu ya, seperti Salim Group, CT Corp, sampai Alibaba Group, apa sebaiknya kita follow saham-saham bank ini aja nih? Seperti yang sudah kita, kumpulkan di sini ada Bina, BBYB yang tadi disebutkan oleh Mas Edward, ada BBHI, BEMAS, dan juga BABP. Well, dengan backup konglomerasi besar tentu akan cukup positif ya untuk bank-bank mini ini, terutama dari segi pemodalan, ya. Tapi Mhm. kembali lagi kita harus tahu strategi bisnisnya seperti apa. Apakah sudah ada rencana yang konkret untuk mengembangkan bisnis bank digital? Apakah ekosistem digitalnya sudah tersedia, dan apakah bank tersebut memiliki kemampuan untuk mengeksekusi strategi tersebut? Karena kalau tidak, maka resikonya akan cukup besar. Jadi saya rasa bank dengan modal saja tidak akan modal yang besar ya, tidak akan bisa cukup untuk berkompetisi terutama untuk di industri bank digital, karena di industri bank digital itu yang paling penting adalah bank itu harus memiliki kemampuan untuk menyalurkan kredit, bukan hanya Mhm. memiliki modal yang besar ya. Modal yang besar tentu sangat membantu, tapi bank itu juga harus memiliki kemampuan untuk menyalurkan kredit, terutama secara online, dan bagaimana cara mereka memanage credit risk yang mereka punya dari Mhm. direct lending atau online lending tersebut. Jadi itu Mhm. yang harus kita lihat dibandingkan dengan hanya modal yang besar atau didukung oleh Mhm. suatu grup atau Baik. konglomerasi tertentu sih. Mana nih emiten-emitennya yang harus dipegang oleh sobat cuan sebenarnya, Mas Edward? Benar, untuk investasi di bank digital tentu kita tidak harus langsung masuk 100% atau majority dari portfolio kita kepada bank digital ya. Karena bank digital ini ibaratnya adalah alpha stock, atau saham-saham yang cenderung memiliki return yang jauh lebih tinggi, namun juga dengan resiko yang tinggi juga dibandingkan dengan saham-saham yang memang sudah besar ya, sudah blue chip. Namun kalau ditanya apakah lebih aman jika kita investasi di bank buku 4, ya tentu saya rasa akan sangat jauh lebih aman. Dan perlu diingat juga valuasi saham bank buku 4 ini atau saham-saham bank besar ini, valuasi sekarang tidak bisa dibilang tidak terlalu mahal ya, masih sangat menarik.
dan masih di bawah rata-rata historical mereka. Jadi saya rasa upside di investasi di bank-bank besar ini masih akan terus ada sampai dengan tahun depan. Namun kalau memang kita ingin mengambil resiko yang lebih lebih besar lagi, ingin mencari return yang lebih tinggi lagi, mungkin ya kita bisa menambah bank digital, nama-nama bank digital di portfolio kita. Tentu positioningnya juga harus tepat ya, sesuai dengan kredit resiko profit resiko dari masing-masing investor begitu. Nah, ini beralih ke pertanyaan yang ketiga dari sobat cuan kita yang bertanya tentang apakah Bank Mini yang sudah terafiliasi sama e-commerce atau punya ekosistem yang jelas pasti prospeknya jangka panjang. Kalau tadi kan yang KBMI 4 pastilah prospeknya jangka panjang. Nah, kalau Bank Mini yang udah terafiliasi ini prospeknya jangka panjang juga nggak nih? Balik lagi, jadi kita Mhm, dengan bantuan ekosistem digital yang besar dan dengan kemampuan mereka untuk menyerap kredit, itu mhm, adalah kunci untuk bisa membantu bank digital ini untuk berkompetisi ke depan. Tapi balik lagi, yang kita harus tahu adalah kita harus pantau bagaimana bank ini mengeksekusi rencana tersebut, dan harus kita pantau secara periodik, baik itu per mhm. 3 bulan atau per 6 bulan, itu yang harus kita pantau. Dan mungkin harus saya garis bawahi ya, kalau kita hanya memantau dari segi laporan keuangan atau mungkin dari segi profitabilitas, mungkin itu tidak akan terlalu Baik. mencerminkan kinerjanya, karena Mhm, secara historical atau secara rata-rata bank digital yang ada di dunia ini hampir semuanya itu akan membukukan loss atau kerugian di awal-awal tahun mereka beroperasi. Paling mhm, cepat break even atau mereka bisa membukukan positif atau profit itu paling mhm, cepat masanya 3 tahun. Jadi menurut mhm. saya bank digital ini tahun ini adalah tahun pertama mereka beroperasi, dan tahun ini mereka akan fokus untuk mengambil nasabah sebanyak mungkin, secepat mungkin. Lalu ke depan adalah fokusnya bagaimana cara mereka bisa mendevelop landing produk dan bisa diterima oleh masyarakat, dan Mhm, lalu di tahun ketiga baru mereka akan memikirkan tentang profitabilitas. Jadi mungkin untuk jangka mhm. pendek yang perlu kita lihat bukan cuma dari segi kinerja keuangan, tapi dari segi operasionalnya seperti apa. Apakah mereka bisa mendapatkan nasabah yang tinggi, dan bagaimana volume Baik. transaksi nasabah tersebut kepada bank digital tersebut. Jadi itu yang lebih penting yang Mhm. kita harus lihat untuk jangka pendek ini.